Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Lisyarania dengan NIM 23105121107. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dan dari kelas Backend Basic yang dimentori oleh Kak Salsabila Fauzia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai web server natif untuk ini projectnya. Oke, pertama untuk package JSON-nya ini udah di-install. Dengan type-nya ini modul, terus ini udah pakai Nodemon juga dan autornya saya sendiri. Kita langsung aja ke file index.cs-nya. Jadi ini ada file index.cs buat web servernya. Terus di sini ada data dummy yang bakal dipakai. Nah, data dummy-nya itu tentang song album. Jadi ceritanya tuh ada toko musik gitu yang jual album-album lagu. Makanya di sini ada kode rak, terus nanti juga ada artisnya siapa, lagunya apa, produser siapa gitu. Oke, buat data ini dari datanya dulu deh. Ini ada string berisikan objek-objek, namanya tuh song album. Terus di sini juga udah melakukan export default buat datanya ke si index ini. Nah, pertama ada ini import HTTP from HTTP itu. Jadi HTTP itu merupakan modul bawaan dari Node.js buat bangun server. Nah, kita pakai HTTP ini, modul HTTP, terus datanya tuh kita import. Tadi kan tuh kita export ya, yang ini kita export, terus di sini kita import data from sini, data.js, kita import datanya. Terus kita punya request listener, yang dimana kita menerima request dan memberikan respons gitu. Terus di sini ada ini buat memisahkan URL dan method dari step request. Terus di sini ada response set headernya. Kita set content type-nya jadi JSON karena responsnya harus berupa JSON gitu. Terus mungkin sebelum masuk ke sini kita ke paling bawah dulu. Ini ada function buat manggil implementasi asinkronus. Nanti kalau misalnya berhasil tuh bakal console log ini simulating an async operation dan um, implementasi asinkronus itu selama 3 detik. Jadi bakal depending selama 3 detik. Terus ini buat ada create server. Jadi buat membangun server itu kita butuh modul HTTP tadi sama perintah create server ini. Nah, saat melakukan create server itu sama itu artinya kita lagi menjalankan request listener yang tadi yang mana tadi? Ini sih request listener ini. Nah, terus em, buat menjalankan web server juga kita perlu port yang di sini dijalankan di port 3000. Nanti bakal ditampilin di console log-nya kalau server is running on port 3000. Oke, sebelum masuk ke get, kita buka terminal dulu. Kan buat ngaran webnya. VM. Kok lama sih? Oke, udah aman di sini. Serving running on port 3000. Oke, udah aman. Buat yang pertama itu kita ada method get atau method yang dipakai buat mengambil seluruh data pada data.js. Jadi nanti tuh um, outputnya itu bakal semua ini di data.js. Karena kan di sini kan get itu kan buat nampilin semua datanya ya yang ada di sini. Jadi satu string ini bakal ditampilin di Postman nanti. Nah, pertama kita pakai if dulu buat kita mau tahu dulu nih metodenya kemana.
Jika metodenya itu get, kita ke switch case ke URL. Oh, ini URL-nya /songalbum. Nah, di sini kita implementasi asinkronus pakai gini. Terus nanti kalau misalnya datanya berhasil diambil tuh responsnya bakal ada message data berhasil diambil dan datanya dimunculin. Datanya tuh harusnya ini. Gitu. Kita coba di Postman-nya. Oke, udah keubah. Ini kita di localhost, portnya 3000, terus ini URL /songalbum. Oke, ini kita send aja. Nah, datanya, sesuai sama yang tadi ada di sini, kalau berhasil tuh bakal keluar message data berhasil diambil. Terus bakal nampilin data-data yang ada di data.js ini. Nah, coba kita lihat, kalau semuanya ini kan kode raknya urut ya, 246, belakangnya 001, 002, 003, ini sampai 006. Coba kita cek di sini di Postman-nya. Ini 001, 002, 003, 004, 05, 006. Nah, berarti udah berhasil nih buat get kita menampilin semua data yang ada di data.js. Nah, buat um, proses asinkronusnya, sebenarnya nggak tahu berhasil atau enggak, karena di Postman tampilannya gini doang. Tapi di terminal tuh udah ada keterangan gini, simulating an async operation, dimana itu kita kan di sini ya, kalau berhasil dia nge-console ini gitu, dan ada di terminal. Tapi jujur masih kurang paham ini berhasil atau enggak proses asinkronusnya. Oke, itu buat get atau buat mengambil seluruh data pada data.js. Nah, selanjutnya ada method post yang digunakan untuk menambahkan data pada data.js. URL sama kayak get tadi, pakai /songalbum. Sama juga kita pakai if dulu. Kalau metodenya post, kita masuk ke sini dan ke switch nih. Nah, di switch ini kita ada ini ya, request body ini buat mengubah JSON menjadi objek. Karena kan tadi di atas ini mana ya? Ini kan kita enggak, dia bukan. Iya, pokoknya aduh sorry ya Kak. Pokoknya ini kita ngubah datanya dari JSON jadi objek dulu gitu. Terus datanya kita push. Yang dimana push ini itu merupakan dia berfungsi buat menambahkan data atau objek setelah objek terakhir gitu. Karena kan di sini kita mau menambahkan data nih, makanya kita pakai push gitu. Nah, responsnya kalau berhasil bakal ditampilin message data berhasil diinput sama nampilin datanya tadi. Nah, oke. Kita coba lihat ya. Di Postman kita pakai post. Ini udah kelihatan belum ya? Oke, udah. Nah, jadi kita mau nambahin em, apa objek ini nih. Tadi kan ini kita datanya itu sampai 246006 ya. Nah, mau nambahin objek baru nih yang kode raknya 246007. Coba kita lihat berhasil atau enggak. Nah, datanya berhasil diinput nih data yang baru. Harusnya di masuk di update-annya itu di paling bawah setelah objek terakhir yang ada di data kita. Yang terakhir kan kode raknya 246006 nih. Nah, setelah itu baru ditambahin yang objek baru ini yang kode raknya 246007 dan udah sesuai. Kenapa ditambahinnya setelah si kode rak 246006 ini? Karena si push tadi itu emang kalau misalnya itu buat nambahin data. Nah, datanya itu bakal ditambahin setelah objek terakhir gitu. Makanya ini ditambahinnya setelah objek terakhir, which is objek terakhir itu yang kode raknya 246006 tadi. Jadi ini kita udah berhasil buat nambahin datanya gitu. Di sini juga ada di terminalnya.
Oke, itu buat post. Selanjutnya itu ada put, yang dimana put itu kita pakai buat melakukan update data URL-nya ini. Nah, di sini tapi kita pakai parameter, yaitu kode rak. Kenapa pakai kode rak? Karena dia primary key atau key yang unik gitu. Nah, di sini kita sama kayak yang lain, kita pakai if dulu buat tahu dia pakai method apa, terus switch, kita masuk ke switch, habis itu setelah itu kita ada dua kondisi di sini. Kalau misalnya datanya ditemuin sama datanya enggak ditemuin. Pertama, kalau misalnya datanya enggak ditemuin. Kalau data find, kalau length datanya itu kurang dari sama dengan 0 atau min 1, dia bakal ngirim status code yang 404 dan message kayak gini. 404 data tidak ditemukan. Nah, else-nya ini buat yang ini kan data tidak ditemukan ya, if-nya itu berarti else-nya kalau data ditemukan. Nah, di sini saya menggunakan implementasi spread operator buat menampilkan datanya gitu. Ini kan kita update data, ya kan? Tapi di salah satu key aja nih yang mau diupdate tadi itu di kode rak doang. Tapi kita mau nampilinnya itu sama data yang lama sama data update-annya gitu. Nah, itu kita pakai spread operator. Nah, ini pilih indeksnya yang ke 0 atau yang ini ya, yang kodenya 246001, yang indeks tree-nya ke 0. Jadi nanti mainnya di sini. Terus kalau misalnya datanya berhasil di-update, itu masuk ke else kan. Nah, itu nanti bakal ada message data berhasil diperbarui dan ditampilin datanya. Pakai seperti operator tadi yang kita namain ini updated data. Nah, ini kita coba dulu buat yang berhasil. Oke, di sini kan kita pakai parameter ya. Parameter itu kode rak. Kita mau pakai kode raknya yang 246001 atau yang indeks ke 0 nih, yang ini. Terus di bodinya yang mau kita ubah tuh kode raknya nih. Kode raknya mau kita ubah jadi 24600200. Nah, ini kita coba. Nah, data berhasil diperbarui. Terus data update-nya itu, ini kode rak udah berubah. Terus ini data yang lama. Sebenarnya ini tuh data yang apa? Data lama, cuman yang diupdate kode rak gitu. Karena yang kita update emang kode raknya doang. Nah, ini updated datanya gitu. Nah, ini kan berhasil nih. Kalau nggak berhasil gimana? Misal ini kita ngasal nih paramsnya yang nggak ada. Bisa 24600 kan nggak ada ya itu di datanya. Coba kita send, hasilnya data tidak ditemukan. Ya karena emang nggak ada gitu kode rak dengan kode ini. Jadi data tidak ditemukan gitu. Itu buat em, apa tadi? Put. Itu buat put. Nah, terakhir adalah kita mau buat method delete atau melakukan penghapusan data yang URL-nya itu sama kayak put, dia pakai parameter. Nah, parameter yang kita pakai itu kode rak. Oke, pertama if dulu masuk ke metodenya delete, terus kita ke switch case, terus di sini tuh kita pakai data splice. Nah, kalau misalnya ini adalah kasus pertama kalau misalnya data nggak ditemukan ya. Splice itu karena kita mau ngedelete data kan, maka kita pakai splice gitu. Nah, ini if yang ini tuh kalau misalnya data nggak ditemuin, bakal apa ada kode status kode 404, terus nanti bakal ngirim message ini. Else-nya itu kalau misalnya berhasil, dia bakal status kode 200, terus message-nya data berhasil dihapus. Oke, kita coba di Postman-nya. Nah, ini kita mau ngapus em, buat kode rak, atau kan tadi parameternya kita pakai kode rak ya. Makanya di sini kita inputnya kode rak yang 246003. Kita cek dulu, ini beneran
ada ya, ini 246003 nih. Oke, kita mau hapus nih, coba. Nah, data berhasil dihapus. Coba kalau misalnya kita datanya nggak ditemuin, ini kita ngasal 24600300 coba. Nah, data tidak ditemukan karena emang nggak ada kode rak atau parameter dengan nilai segini gitu. Itu buat delete. Terus udah selesai. Jadi mungkin itu saja penjelasan web server native yang saya buat yang sudah bisa melakukan CRUD atau CRUD pakai metode get, put, kita pakai metode get, post, put, sama delete, sama tadi ada implementasi asinkronus juga, walaupun nggak tahu berhasil atau enggak. Terus buat ini yang buat nampilin, sorry, tadi juga ada ini implementasi spread operator juga di metode put, sama buat pengecekan kondisi data ditemukan dan tidak ditemukannya cuma ada di put sama delete gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin. Saya sadar kalau misalnya web server native ini masih kurang banget dan mungkin penjelasan saya kurang detail dan semacamnya, tapi semoga ini cukup buat membawa saya lolos lolos di Android. Amin. Em, Semoga ke depannya saya juga bisa belajar lebih banyak lagi. Makasih buat Kak Salsa as my mentor. Sangat-sangat membantu. Mungkin stop share dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.